Kegiatan Customer Gathering LPPT UGM ini merupakan salah satu upaya kami, manajemen LPPT UGM, untuk mencari feedback, masukan, saran perbaikan dari customer dalam rangka meningkatkan layanan kami kepada customer dalam bidang pengujian, kalibrasi, dan penelitian. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari seluruh Indonesia, dari segala macam jenis layanan, mulai dari kalibrasi, penelitian, dan pengujian, dan juga berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi yang menjadi mitra LPPT UGM. Melalui kegiatan ini diharapkan kami mendapatkan cakrawala baru, ide-ide baru dari customer dalam rangka meningkatkan layanan kami kepada customer LPPT khususnya dan customer UGM pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati
Bapak Profesor Dr. Suratman MSc, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat P2M Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Dr. Tri Joko Raharjo, SSI MSI PhD, Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati para hadirin, para tamu undangan yang saya banggakan, serta rekan-rekan keluarga besar LPPT yang saya banggakan dan saya cintai. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu yang disediakan dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara yang kita adakan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita siapkan untuk pagi hingga sore hari ini yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan sambutan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Suratman MSc. Dan acara yang ketiga adalah coffee break. Acara yang keempat adalah sosialisasi kebijakan pengujian, kalibrasi, dan penelitian Laboratorium Penelitian dan Pengujian Universitas Gadjah Mada, yang nanti akan disampaikan Kepala LPPT UGM Bapak Tri Joko Raharjo, SSI MSI PhD. Acara yang kelima adalah selayang pandang proses bisnis pengujian, kalibrasi, dan penelitian Laboratorium Penelitian dan Pengujian Universitas Gadjah Mada, yang nanti akan disampaikan oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi Profesor Dr. Abdul Rahman MSI APT. Acara yang berikutnya adalah ISOMA. Selepas acara ISOMA, acara kita lanjutkan dengan acara dialog interaktif umpan balik dengan tema 90 menit mengenal LPPT lebih dekat, yang akan dimoderatori Bapak Dr. Kuatriana MSc. Dan acara yang ke-8 adalah penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi, salam NKRI. NKRI di dadaku. Itulah selalu saya lantunkan dalam acara-acara sambutan maupun kuliah-kuliah umum
Karena dengan kita cinta Indonesia, maka apa yang kita lakukan di pembangunan ini akan menjadi buah manis untuk anak-anak cucu kita. Saya mencatat ada banyak perusahaan hadir di sini dan rasanya senang sekali menunjukkan bahwa kegiatan ini bagian dari dedikasi kita UGM untuk membangun sinergis dengan para industriawan. Perlu kami sedikit sampaikan tentang UGM. Nah, UGM ini lahir di kancah saat-saat perjuangan kemerdekaan, sehingga ada 5 values, 5 nilai UGM yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk membangun Nusantara, NKRI, dan dunia. Yang pertama, fitrah UGM sebagai unitas perjuangan. Jadi berjuang dengan ilmu pengetahuan, dengan aset-asetnya untuk negara. Yang kedua, unitas Pancasila. Jadi UGM sebagai pelopor untuk melestarikan Pancasila. Kemudian unitas kerakyatan yang sering Bapak Ibu dengar adalah unitas desa. Ya, jadi mahasiswanya, rakyatnya itu banyak dari desa, itu dulu. Ya, tapi sekarang sudah campur baur. Kemudian unitas nasional, sehingga salam saya NKRI di dadaku itu karena menjadi unitas nasional. Yang terakhir adalah unitas pusat kebudayaan. Nah, hadir karena ada keraton dan sebagainya. 5 ini semua dosen, semua mahasiswa harus paham, ya, supaya tidak menjadi pemimpin yang sombong, supaya gigih berjuang, punya daya saing, punya daya lenting untuk hidup mandiri. Nah, dengan PT NBH ini kita UGM melonsing vision untuk menghadapi MEA, menghadapi tantangan jasa, produk, tenaga kerja antar negara. Maka kita memantapkan diri untuk mewujudkan socio-entrepreneurial university. Jadi yang kita bekalkan adalah jiwa socio-entrepreneurship, spirit, semangat, inovasi, temuan baru, hilirisasi. Ya, itu yang kami canangkan untuk mampu memimpin di era MEA. Spirit socio-entrepreneurship ini pada era MEA ini kelihatannya wajib karena kita bermitra dan berkompetisi, ya, bergandeng tangan dengan negara lain tapi sebetulnya bermusuhan, ya, salaman tapi sebetulnya bertentangan. Nah, ini aneh toh. Itu telah terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya ibaratkan betapa Jepang itu hebat setelah dibom Hiroshima. Apa yang dilakukan Jepang adalah investasi ilmu pengetahuan teknologi untuk menghancurkan kejayaan iptek Eropa, Amerika. Itu semua kurikulum dari negara-negara maju diambil, ditransit ke bahasa Jepang, diajarkan. Tapi untuk meruntuhkan industri, meruntuhkan birokrasi, meruntuhkan budaya kehidupan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, Jepang konangan, kapusan dengan Korea. Jadi Korea menganggap hormat, kakakku Jepang
"You hebat, salaman." Tapi sambil salaman, jari satunya ini krek gitu, ya, ngitik-itik atau apa itu, supaya lepas, supaya cepat lepas. Krek itu lepas. Nah sekarang di depan mata di Indonesia yang ada di lorong-lorong jalan itu tidak hanya Toyota, tidak hanya Honda, tapi sudah ada Kia, Hyundai dan sebagainya. Itu yang terjadi di depan mata kita. Apa itu artinya? Adalah sociopreneurship dan ilmu pengetahuan yang berbasis riset. Riset. Negara tanpa ilmu pengetahuan, riset, maka hancur. Dan SDM adalah penting, termasuk politik negara ini juga harus mendukung itu. Nah, cerita kami adalah bagaimana gathering ini menjadi kekuatan baru Indonesia. Gathering ini bukan main-main untuk menumbuhkan Bapak Ibu sekarang. PT, perusahaan semua itu makmur karena riset base. Nah, UGM itu asetnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada dosen, ada alat-alat riset. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat laboratorium. Itulah yang kami lakukan pada suasana gathering ini, sehingga kami persilahkan untuk menjadikan laboratorium penelitian dan pengujian terpadu. Kita telah memperkuat LPPT ini untuk menyiapkan persaingan MEA. Produk Bapak Ibu sekalian harus terstandarisasi, paten. Kalau nggak paten, kita bisa dipateni. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu mengemban perusahaan ini adalah kalau bisa riset innovation. Itulah cita-cita Gajah Mada, Universitas Gajah Mada bersama Bapak Ibu semuanya. Ayo kita hadapi MEA dengan cantik, dengan bergotong royong, dengan membuat jasa-jasa produk kita berkeliaran di rumah-rumah tangga di seluruh negara-negara ASEAN. Intinya begini, kami mohon customer gathering ini ajang business meeting. Pak Tri, mohon dapat dimaksimalkan peran LPPT. Yang penting adalah kita bisa partnership untuk mendukung keuntungan, kemajuan Bapak Ibu semuanya dalam mengelola perusahaan dan PT itu. Jangan sampai PT perusahaan Bapak itu hancur karena tidak adanya inovasi dari penelitian, dari marketing, dari joining dan sebagainya. Semakin banyak teman, semakin banyak mitra, semakin banyak kekuatan, keuntungan. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang inovasi pangan, inovasi obat, inovasi pupuk, silahkan datang ke UGM. Banyak kegiatan-kegiatan riset untuk dapat dihilirisasi dan dikolaborasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tugas saya memang memotivasi Indonesia baru untuk kita berjaya di MEA, dan kebetulan UGM telah memiliki laboratorium terhebat ya di ASEAN ini dengan alat-alat baru. Dengan memohon doa restu Bapak Ibu semuanya dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, customer gathering yang diprakarsai oleh Universitas Gajah Mada, Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu dengan bekerjasama dengan berbagai macam mitra, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ya, berikan aplaus yang meriah buat Bapak Profesor Suratman. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Rektor bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kami hormati, segenap mitra LPPT baik dari perusahaan, instansi pemerintah, para peneliti, mahasiswa, kemudian juga para sponsor. Acara ini didesain sebagai ungkapan terima kasih kami, ya, sebagai rasa syukur kami atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada LPPT, sekaligus sebagai ajang atau forum, ya, untuk peningkatan kerjasama antara LPPT dengan para mitra. Tadi Prof. Rahman sudah menyampaikan banyak hal yang bisa kita tawarkan dari UGM. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu baru berhubungan dengan LPPT sebagai customer pengujian atau kalibrasi, tetapi kita juga menawarkan untuk menjalin kerjasama penelitian. Paling tidak saya bisa sarikan ada 3 fungsi utama dari LPPT. Yang pertama adalah menyelenggarakan layanan pengujian, kalibrasi, kerjasama penelitian, pelatihan, dan penyediaan hewan uji. Kemudian kita juga memfasilitasi kegiatan grup riset interdisiplin. Ini riset-riset yang cukup advance, termasuk beberapa prototipe yang dipamerkan di sini. Ini hanya beberapa. Itu adalah hasil karya dari grup riset interdisiplin. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikerjasamakan di skema yang pertama, gitu. Saat ini ada 3 grup riset yang di bawah naungan LPPT, 2 yang sangat potensial untuk dikerjasamakan, yaitu grup riset halal, kemudian grup riset nano material, kemudian yang ketiga grup riset satelit. Nah, mungkin untuk yang satelit ini karena risetnya riset strategis, mitra kami lebih ke pemerintah, Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian di saat yang sama di UGM itu tadi Prof. Rahman sudah menyinggung ada hampir 300 laboratorium. Nah, kami ya, di LPPT juga bertugas untuk meningkatkan mutu laboratorium yang ada di UGM tersebut. Pada saat yang bersamaan menawarkan juga services atau layanan lab yang ada di UGM kepada mitra. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam melayani customer, kami mempunyai kebijakan mutu LPPT itu ada 2 intinya. Kebijakan mutu kami adalah yang pertama, ya, LPPT itu berkomitmen untuk menyediakan layanan yang bermutu, memuaskan pelanggan. Itu kata kuncinya 2 itu. Data yang cukup menarik lagi adalah untuk yang kalibrasi. Kalibrasi terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2015 yang lalu, lebih dari 100% peningkatannya. Gitu. Nah, mudah-mudahan kami masih bisa menghandle pertumbuhan ini karena pada saat yang bersamaan sumber daya SDM kami tidak bertambah. Ya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah ya, kami dalam hal melaksanakan layanan mengacu pada sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO IEC 17025 tahun 2008. Itu yang menjadi itu yang di dalamnya mutu dan kepuasan customer itu menjadi harga mutlak, harga mati, ya. Terus untuk mendapatkan mutu yang baik, ya harus ada kejujuran teknis, valid, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerahasiaan customer. Jadi itu yang kami pegang, bahwa kerahasiaan customer yang datang ke LPPT itu menjadi komitmen kami. Nah, bagaimana kami menjamin mutu dari kegiatan kami? Ya, ada kegiatan penjaminan mutu eksternal dan penjaminan mutu internal. Ini perlu
kami sampaikan untuk meyakinkan Bapak dan Ibu customer LPPT bahwa kami sungguh-sungguh dalam menjaga mutu pekerjaan kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan penjaminan mutu eksternal diantaranya kami secara rutin mengikuti uji profisiensi dan untuk kalibrasi mengikuti uji banding laboratorium kalibrasi. Jadi berbagai provider, apakah dari LIPI, dari BSN, dari BLH, ya kita ikuti untuk uji profisiensi. Kemudian kita juga secara rutin melakukan penjaminan mutu internal. Ya, ini kita membeli CRM untuk berbagai bahan uji, Certified Reference Material, untuk meyakinkan bahwa hasil yang kita kita berikan itu menjadi valid. Kemudian retain sampel dan semua pengujian kita dilakukan secara duplo. Nah, kalau duplo berarti harganya bagaimana? Lebih mahal otomatis gitu kan. Nah, bagaimana kami meningkatkan, kalau tadi kaitannya dengan menjamin mutu, bagaimana memuaskan customer gitu kan. Prinsipnya adalah kami akan memuaskan customer semampu kami. Ya, kita secara rutin mengembangkan metode baru. Tadi disampaikan juga oleh Prof. Rahman untuk mendukung semakin banyak. Kita secara rutin punya roadmap pengadaan peralatan baru setiap tahun. Ya, kita nggak mikir anggarannya, pokoknya kita rencanakan gitu kan. Kemudian setiap tahun kita juga meningkatkan cakupan, kita menganggarkan. Jadi tahun lalu kita menganggarkan 15, yang pengujian semangat bisa lebih dari 30. Tetapi yang praklinik ya memang parameternya praklinik itu lebih sulit. Ya, praklinik untuk nambah uji diabetes kemampuan ya itu biayanya juga cukup mahal. Belum tercapai, tapi tahun ini kita turunkan targetnya, tahun 2016 mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Untuk indeks kepuasan terhadap pelayanan, wah, ternyata kita menargetkan 8,4, kita masih 8,32, jadi tidak tercapai. Ya, kata kasarnya kami belum berhasil memuaskan Bapak dan Ibu secara umum gitu, karena memang ini target ini naik dari tahun sebelumnya. Nah, untuk rencana pengembangan kita sudah punya roadmap sampai tahun 2021 pengujian apa ya, mungkin ini walaupun ini mungkin akan 2013 sampai 2015 penyempurnaan pengujian halal mineral dalam tanaman ini alhamdulillah sudah terakreditasi halal mineral, kita sampai beli alat baru ICP untuk mendukung mineral ini. Nah, untuk fasilitas peralatan tadi disampaikan Prof. Rahman, kita selalu menambah. Ini alat-alat yang kita adakan di tahun 2015 yang lalu, yang nilai investasinya sangat besar. Ya. Nah, tahun depan kita merencanakan beberapa peralatan, ya, LC-MS tahun 2016 ini. XRF kita akan beli lagi karena yang ini sifatnya portable, jadi kita mau pakai teknologi yang kemudian XRD dan particle size analyzer. Itu yang kita rencanakan untuk tahun 2016. 2017 sudah ada, tahun 2018 juga sudah. Ya. Bapak dan Ibu, tadi salah satu ya meningkatkan kepuasan kita juga mempunyai sistem informasi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa men-track sampel ataupun alat saya itu sampai di mana prosesnya di Simadu. Ya, namanya Simadu. Nah, kemudian kita juga mengembangkan SMS Gateway karena ini memang tadi dirasa sumber daya kita sangat terbatas, ya kita mau nggak mau pakai. Nah, terakhir ya kami menyadari ya kalau Cak Lontong itu bilang tiada gading yang tak retak, atas nama gajah mohon maaf gitu kan, karena yang punya gading kan gajah gitu kan ya. Tetapi kami tidak, LPPT mohon maaf kalau selama menjadi mitra Bapak dan Ibu masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu kami perbaiki dari komitmen kami untuk memuaskan Bapak dan Ibu mitra belum tercapai. Kami sangat memohon saran, masukan kepada Bapak dan Ibu untuk kami jadikan sebagai peluang perbaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suratman,
our boss, Bapak Wakil Rektor di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, para tamu undangan dari pimpinan universitas dan juga para eksekutif di bidang pengujian kalibrasi seluruh Indonesia, karena ada yang dari Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, dan DIY pun banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi acara hari ini adalah kita ingin mengenalkan proses bisnis yang ada di LPPT, tapi saya yakin Bapak Ibu datang ke sini tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang ada di LPPT, tapi juga punya pikiran apa yang bisa saya dapatkan dari peserta yang lain. Jadi namanya LPPT itu adalah Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, sehingga proses bisnisnya itu sebenarnya adalah penelitian dan pengujian sesuai dengan namanya. Lah, tetapi Bapak Ibu, untuk mensupport pengujian dan penelitian itu secara hasil itu reliable atau secara hasil itu bisa dipercaya, maka alat yang kita gunakan itu harus terkalibrasi, ya, sehingga Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir kalau misalkan menimbangkan di LPPT, itu kalau sampel ditimbang angkanya 100 itu benar 100 atau tidak, ya, itu kita nggak usah khawatir karena itu semuanya sudah kita kalibrasi. Bapak Ibu, jadi kita ingin katakan, tadi saya katakan bahwa kenapa LPPT itu layak Bapak Ibu percaya, karena kita punya penjaminan. Yang pertama adalah analisnya itu kompeten. Cari lab yang mana teknisinya itu banyak S2, ya, maka LPPT itu kebanyakan teknisinya itu S2 Bapak Ibu, luar biasa. Apalagi yang tanda tangan profesor itu jarang sekali, ya. Dan alhamdulillah kalau di LPPT itu yang tanda tangan profesor yang melakukan pengujian adalah master, sehingga apa? Secara ISO itu analisnya itu sangat kompeten sekali. Nomor 2 adalah alatnya terkalibrasi, ya. Cari mungkin ya yang semua alat yang digunakan itu terkalibrasi, ya. Kemudian yang nomor 3 metodenya adalah tervalidasi, dan Bapak Ibu tahu bahwa beberapa parameter kita itu sudah terakreditasi oleh ISO 17025. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu, tiap tahun itu jumlah kita itu tidak hanya angkanya itu 3 digit Bapak Ibu, tapi sudah 5 digit, ya. 5 digit itu ya mendekati 100.000 sudah, ya. Kemudian kita lihat sekarang terus, Mas. Ya, ini itu kalau tadi itu pengujian Bapak Ibu. Pengujian itu memang dari awal itu LPPT dikenalnya itu dulu itu pengujian kalibrasi itu 5-6 tahun terakhir itu kita mulai kembangkan, karena tadi kalau pengujian itu nggak akan sukses, hasilnya nggak akan akurat kalau tidak didukung oleh lab yang terkalibrasi. Sehingga daripada itu kita itu mengkalibrasi sendiri, ya, wong ini juga ada bisnisnya, jika juga menerima sampel-sampel atau alat-alat yang akan dikalibrasikan ke LPPT, ya. Makanya Bapak Ibu untuk ke depan saya yakin akan meningkat, terutama setelah Bapak Ibu pulang dari sini. Bapak Ibu, ini adalah proses bisnis atau apa namanya, hal-hal yang kita lakukan ketika kita melakukan pengujian, mulai dari sampel diterima sampai sampel sertifikat hasil uji itu diberikan ke Bapak Ibu. Jadi pertama kali itu Bapak Ibu itu bisa mengirimkan sampel ke LPPT, maka nanti akan diterima oleh CS. Kadang CS itu nggak ngerti bisa atau enggak, maka dia akan menanyakan ke penyelia. Penyelia itu ya biasa Jogjanya itu ya supervisor lah, ya, supervisor. Kemudian setelah itu nanti kalau ini oke, itu bisa kita lakukan, maka nanti kami manajer teknik itu akan memberikan SPK namanya, Pak, surat perintah kerja, ya, ke teknisi yang bersangkutan. Lah, teknisi nanti dia akan melakukan pengujian dan nanti akan diselia oleh penyelia. Kemudian setelah itu akan ditulis ke bagian administrasi, dan nanti ya ini manajer teknik itu harus tetap ngecek, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini sering yang saya tanya, yang sering dikeluhkan, ya. Kadang cepat itu kan ya relatif ya Bapak Ibu, ya, gitu. Menurut saya, menurut kami itu waktu yang kami desain itu sebenarnya adalah sudah cepat dibandingkan dengan lab-lab yang lain, gitu. Tapi namanya orang itu pengen selalu cepat ketika itu
apalagi hasil itu nanti digunakan untuk kontrak dan sebagainya. Lah, Bapak Ibu, kami sudah mempunyai, tadi sudah sampaikan Pak Trijoko, ini adalah sebenarnya adalah waktu-waktu Bapak Ibu yang standar kita. Ini yang kami gunakan. Lah, kemudian yang terakhir ini rutin dan mendadak. Bapak Ibu itu kenapa kita set tadi? Kadang kita seringkali itu memperoleh sampel yang tidak terduga, Bapak Ibu. Misalkan ada kasus oplosan, pernah dengar oplosan ya Bapak Ibu ya? Kadang seringkali polisi ketika itu dengan menyidik Bapak Ibu, itu terus datang ke lab kami, datang ke Pak, tolong ini diujikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita takut sekali, sehingga dalam jangka waktu yang relatif cepat, kalau seperti itu harus kita dahulukan, karena ini terkait dengan aspek hukum. Nah, makanya hal-hal ini mohon difahami bahwa banyak faktor-faktor yang itu berpengaruh pada lamanya waktu pengujian, ya. Oke, kemudian belum lagi apalagi kalau tiba-tiba Pak, kita kan nggak ngerti ya, tiba-tiba alat itu karena apa itu terus rusak atau performanya gitu ya, performanya itu menurun, ya, maka kita harus melakukan melakukan subkontrak. Nah, itu take time lagi, tapi kalau kasus-kasus seperti ini biasanya kita akan memberitahu ke customer, ya, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini penelitian, mungkin kalau Bapak-Bapak Ibu yang bidangnya pengujian kalibrasi ini memang kurang begitu menarik karena tidak berkelindan dengan hajat hidup Bapak Ibu yang bidangnya di pengujian atau kalibrasi. Tapi kami juga punya alur untuk melakukan penelitian, terutama yang berasal dari UGM. Lah, ini kelihatan kita sengaja kita buat nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Kita buat seperti itu biar Bapak Ibu itu kesan kalau Bapak Ibu itu hanya membaca di sini itu akan berbeda kalau Bapak Ibu itu membaca di leafletnya. Oh ya, dulu saya itu membaca parameter akreditasi LPPT, leaflet warnanya biru, ada gambarnya Pak Abdul misalkan, itu kan berbeda daripada hanya seperti ini ya. Ya, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan-temuan yang nanti akan kita patenkan untuk menjadi bisnis tingkat global. Paling tidak ini temuan-temuan ini dapat memberikan solusi-solusi masalah bangsa. Misalnya ini adalah temuan untuk debu ya, asap. Lagi ada asap di Riau. Jadi ini sebenarnya terinspirasi adanya kebakaran di Riau itu. Nah, di sini ada semacam nano material yang itu masih oksigen, masih sehat, tetapi ini standarisasi. Nah, ini mungkin akan melebihi masker yang dijual di mana? Di pasar-pasar, mungkin di toko-toko apotek itu. Kita akan membuat standarisasi. Kita akan terapkan nanti di Kalimantan, di Sumatera. Kita akan kerjasama sana agar ini segera dapat dipatenkan dan digunakan oleh masyarakat yang sering langganan kebakaran hutan. Ini produk prototipe baru working group kami. Yang kedua ini. Dana risetmu berapa? Ini masih rendah. Jadi kami rendah dana aja sudah mendapatkan. Ini harus dilatih seperti kita untuk membedakan aroma objek itu harus dilatih. Jadi dilatih. Dan ini mengandung kecerdasan buatan istilahnya, artificial intelligence ya. Alat ini sebetulnya dulu dedicated untuk halal. Uji halal itu kan mahal dan lama. Ya. Nah, kita pakai uji DNA. Nah, uji DNA itu 300.000 satu sampel. nanti dianalisis, dimasukkan ke sensor ini, terbawa sensor, dideteksi, kemudian baru diolah di sini, terus kirim ke komputer. Di luar negeri ini sudah untuk medis, tapi kita belum masuk ke sana karena ujian medis itu kan luar biasa sulit. Ya, jadi kita masih fokus ke makanan, ke obat-obatan, ke farmasi lah gitu ya. Ini dua-duanya itu pompa. Maka tadi kan ada pompa keluar, ada pompa masuk. Nah, ini adalah bot untuk mengakuisisi data yang tadi dari yang sekarang kita sedang juga untuk TBC Pak sekarang. TBC itu kan bisa 1 sampai 2 minggu. Bisa sampai kesimpulan.
karena harus difulfilkan kan. Nah, kalau ini mungkin dengan 5 menit kita sudah langsung ada kesimpulan. Tapi ya sudah sih Pak, ini bisa atau bukan? Melupakan namamu dari hatiku, sebenarnya aku tidak berbohong, masih cinta padamu. Seandainya kau telah bahagia, rela aku rela, hanya satu ku minta darimu, aku ingin bertemu. Suatu hal yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan mungkin pada perusahaan, karena kebetulan dari tempat kita banyak menggunakan laboratorium, jadi mungkin kedepannya bisa untuk kalibrasi alat-alat lab maupun nanti kalau ada pengujian sampel-sampel mungkin. Terus terima kasih juga buat LPPT karena kan ada pelatihan ya. Kebetulan kami dari BLH Sukoharjo itu mau akreditasi juga, jadi sering mengikuti acara latihan, jadi kita jadi semakin tahu, semakin banyak ilmu, dan semoga nanti lab kami juga segera mendapatkan seperti LPPT gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ngantuk. Sesi ini akan kita isi dengan umpan balik. Jadi salah satu tugas kami di laboratorium adalah untuk selalu meningkatkan kualitas layanan, kualitas pengujian, kemudian kualitas waktu juga dan seterusnya. Jadi salah satu momen yang baik dari kami adalah ketika mendapatkan kritikan yang baik itu kritikan yang membangun. Jadi nanti begitu ada masukan atau komplain itu berharga sekali bagi kami, karena di situ kemudian kita harus evaluasi, kemudian kita investigasi, kemudian baru kita coba kita atasi dan kita tingkatkan. Kira-kira seperti itu semangatnya, semangat ISO 17025. Baik, untuk itu maka kesempatan pertama saya akan membuka 2 atau 3 pengusul untuk memberikan masukan atau saran untuk LPPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Azizah dari CV Lintang Suminar. Saya sekitar 10 tahun itu, 10 tahun yang lalu itu saya mulai bekerja di obat tradisional, Pak. Terus baru hari ini tadi di awal Bapak pembantu rektor dan pembicara 3 di depan tadi, saya dengan kemampuan saya yang seperti ini itu kadang-kadang kan saya terutama di obat tradisional ya Pak ya, dengan segala permasalahan. Jadi kami industri kecil yang bersaing dengan industri-industri besar yang punya modal seperti itu ya. Jadi selama 10 tahun di obat tradisional itu banyak permasalahan yang kadang-kadang sebenarnya kami lelah seperti itu Pak. Kami itu sebenarnya pengen ada yang mendampingi, yang mensupport seperti masalah waktu memang maunya kita. Jadi obat tradisional itu kan seperti ini Pak, pokoknya perizinannya lama seperti itu ya, lamanya banget gitu loh. Nah terus persyaratan-persyaratannya itu juga banyak. Nah jadi salah satu jadi saya ngujikan awal itu benar-benar untuk awal pendaftaran produk, ini produk saya Pak ya 2 ini. Nah itu jadi pengennya itu dimasuk besok jadi seperti itu kan. Nah jadi tapi memang yang terjadi itu memang berapa lama Mbak? 3 minggu, tapi kenyataan yang terjadi itu sebelum 3 minggu saya sudah dihubungi, sudah jadi seperti itu. Berarti puas Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa lagi. Saya dari Batan, nama saya Sugiharto. Ada 4 ungkapan mungkin, tapi 3 ini kayak semacam usul atau untuk kita semua mengingatkan. Oh baik Kak. Okay. Ya. Yang pertama adalah ini didesain sudah sangat bagus acara customer gathering ini. Baik. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi hasil yang dicapai oleh LPPT.
Cuma rasanya masih ini Pak, masih menilai sendiri gitu Pak. Iya. Karena yang ditampilkan adalah semua yang output dari LPPT sini. Iya. Alangkah akan baiknya lagi kalau kita kan punya Jaringan. kompetitor gitu Pak. Ya. Tapi yang selevel misalkan kalau syukur-syukur Bapak dapat data dari UI atau dari ITB gitu, jadi bisa dibandingkan gitu Pak. Kemudian yang ketiga, saya memikirkan masalah kesinambungan gitu Pak. Yang saya pertanyakan di sini tadi sudah ditampilkan banyak peralatan canggih termasuk gitu Pak. Pertanyaannya adalah apakah alat itu milik LPPT sendiri atau milik Prodi atau milik LPPT Pak? Milik LPPT milik sendiri LPPT. Pak. Nah, dan apakah ada cadangannya gitu Pak? Nah, kami penting juga. Saya Pak, kami tidak sebenarnya nggak ada cadangan, tapi dari maintenance kami paling baik Pak. Ya. Jadi kalau misalkan alangkah baiknya kalau ada cadangan supaya berkesinambungan gitu. Kalau ini alat rusak, itu dicadangkan, itu costnya tinggi sekali nanti Pak. Ya, cost tinggi tapi safe gitu Pak untuk pelayanan. Tapi boleh nanti kita usulnya kita catat Pak. Gitu. Oke. Pak. Saya namanya Suharto Pak. Pak Suharto. Dari BLH Kabupaten Bantul. Dari Bantul. Okay. Ya. Tadi dari uraian Prof Suratman kalau salah kami sebetulnya tergelitik dengan beberapa hasil penelitian dari Gajah Mada, Pak, Universitas Gajah Mada, bahwa tadi Profesor Suratman menyampaikan beberapa antara lain pemandulan nyamuk Aedes aegypti Pak dengan virus Walbachia kalau tidak salah. Namun pada saat ini mungkin Bapak Ibu juga menyadari atau tidak, banyak produk-produk pestisida yang sifatnya untuk mengusir nyamuk Pak. Lah ini kami juga ingin menanyakan sejauh mana istilahnya nyamuk-nyamuk yang khususnya nyamuk Aedes aegypti yang sudah dilakukan penelitian oleh Universitas Gajah Mada, penerimaan masyarakat bagaimana? Padahal tadi saya sudah matur bahwa produk-produk pestisida pengusir nyamuk juga banyak. Nah, kemudian saya ingin menanyakan apakah dari LPPT ini juga melakukan pengujian kualitas beras, termasuk mungkin sertifikasinya Pak. Kemudian kalau sudah itu produk organik ataupun non organik, mungkin nanti nilai jualnya juga akan mahal dan konsumsinya mungkin masyarakat tertentu saja. Baik Pak. Yeah. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti sebentar lagi kita kolaborasi dengan PIAT Pak tadi, yang kebetulan tadi kepalanya hadir di sini. PIAT itu adalah Pusat Inovasi Agroteknologi UGM. Di sana nanti akan ada lembaga sertifikasi produk organik Pak nanti Pak. Nah itu nanti ujinya di laboratorium di LPPT. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumarsono dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menghadapi MEA, para konsumen ataupun pemohon sertifikasi itu menghendaki bahwasanya cepat. Jadi begitu memasukkan permohonan, maka dalam waktu kurang dari 1 bulan diharapkan sudah muncul sertifikat Prima 3, Prima 2 ataupun. Dan itu melibatkan lab Pak ya? Iya. Jadi keterkaitan dengan itu, setiap kali mau sertifikat itu ada uji lab, yaitu untuk Prima 3, Prima 2 harus uji yaitu produk pangan segar asal tumbuhan, tanah dan air. Dari tahun 2008 alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan LPPT UGM, dan alhamdulillah dengan anggaran yang ada sampai saat ini kita tidak menemui istilahnya permasalahan dengan penganggaran. Baik. Ya. Untuk itu kedepannya waktu ini Pak yang tadi udah masalah waktu ya berarti ya? Ya waktu yang sekarang ini 30 hari kerja. Kalau bisa untuk persaingan dengan lab yang lain itu kurang dari 2 minggu. Wah, kurang dari minggu. Kalau bisa ya. Jadi permohonan kami apabila di tahun kemudian itu ada kenaikan harga, tolong dikasih tahu. Nah, paling tidak ada rencana, tolong kami dikasih tahu gitu. Agar hubungan kita sebagai customer semakin erat dan berlangsung. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal Pak. Terkait
yang kami tanyakan Pak kaitannya dengan LPPT UGM. Yang pertama mungkin hampir sama dengan tadi Badan Ketahanan Pangan dari DIY terkait dengan harga Pak. Saya juga berharap karena di kami penganggaran itu biasanya didok oleh Dewan itu akhir tahun. Sehingga kami untuk tahun anggaran ini. Iya, berikutnya sehingga kami berharap adanya rilis indeks harga atau standarisasi harga dari LPPT UGM kepada kami Pak, sehingga kami untuk mengalokasikan tahun depan sampel yang kita ambil berapa, komoditasnya apa, itu jelas Pak. Terkadang ketika kita mengujikan ke LPPT UGM, terkadang bahan aktif masing-masing komoditas itu tidak bisa terlayani Pak. Mungkin kami berharap permintaan 88 mungkin bisa jadi referensi juga Pak buat kami nantinya ini masukan, dan saya untuk pelayanannya prima sekali di sini karena apa? Tidak harus saya datang ke sini, baik pos juga bisa, hasil juga dikirim, dan dari kami memang tadi memang untuk yang untuk harga memang tadi saya memang menilainya memang tidak di 4 dan tidak di 3 Pak, di 2 Pak, karena apa? Tidak ada standarisasi tadi Pak, jadi tadi agak jelek. Mungkin itu Pak dari kami, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Giarsi dari Puskesmas Ngaglik 2. Kebetulan kami pelanggan dari Puskesmas Ngaglik 2 yang sering kalibrasi ya Pak ya. Di sini, di sini cuman berhubung kami itu di Puskesmas sebagai pengelola barang, tapi di situ kan kami juga pekerjaannya bukan hanya bertanggung jawab di pengelola barang. Yang ingin kami berikan masukan, apakah enggak lebih baiknya setiap kali kita itu kalibrasi kan di sana kan ada barang yang perlu dikalibrasi berkala, 6 bulan ada yang 1 tahun. Yang ingin kami sampaikan ke LPPT itu bagaimana kalau kita itu diingatkan saatnya, mungkin diingatkan ini udah saatnya kalibrasi. Maksudnya begitu. Harapan kami ingin selalu berlangganan di LPPT UGM. Ini bagus semua ya Pak, masukannya bagus-bagus semua, membangun. Tadi terima kasih yang dari Batan, terus Bu Nur Azizah yang kloramfenikol, mudah-mudahan Bu, karena dulu kita sudah pernah ngukur untuk yang udang Bu. Doakan alat LC-MS kami segera dapat, karena kalau sudah dapat LC-MS nanti untuk analisis residu akan sangat mudah. Kemudian Bu Dewi, terima kasih. Nanti iya Bu, kalau kita ngikuti per komoditi mabuk betul itu Bu, karena dan bahan aktifnya kan juga berkembang gitu kan. Nah, kendala kita di pestisida tentu standar Bu, standar bahan aktif itu. Kalau di farmasi mungkin kita bisa pakai bahan pembanding dari POM. Kalau pestisida mau tidak mau beli bahan, dan itu kenapa pestisida mahal, karena komponen biaya yang dari standar itu yang sangat besar gitu. Nama saya Pujo Sutrisno dari Petrokimia Gresik. Dari Gresik. Salah satu yang kami tangani adalah pupuk petroorganik. Di sini di buklet Bapak ini Bapak juga melakukan analisa pupuk organik. Yang kami tahu di tempat kami menggunakan Permentan 70 itu ada 22 parameter Pak. Kemudian di buklet Bapak ini ada 6 atau 7 parameter, walaupun yang lainnya ada di sub yang lain, kemungkinannya bisa. Yang kedua Pak, jadi harapan kami begini, nanti apabila ada penyusunan SNI, kami Pak berharap, karena sekarang masih Permentan 70 Pak, 2011, kami berharap Bapak ikut andil di dalamnya, nanti apa-apa yang perlu kita masukkan atau kita tambahkan, seperti itu. Yang kedua Pak, kami tawarkan peluang untuk LPPTI ini Pak. Jadi kami dalam 1 tahun itu produksi kami sekitar 800.000 ton, atau harapan kami ke depan 1-2 tahun lagi khusus untuk organik ini kami punya 1 juta ton. Artinya akan ada sekitar 2.000 sampel. Kalau memang nanti dari LPPT ini bersedia bergabung dengan kami untuk ikut membantu menganalisa, kami persilahkan. Kami ingin Pak, sebagai produsen itu semua lembaga ini mempunyai standar yang sama. Jadi waktunya berapa lama,
harganya berapa, seperti itu. Itu memang harapan kami. Namun sampai sekarang masih kami lepas belum ada, sesuai mekanisme pasar. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling murah, dia yang akan mendapatkan banyak order. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak. Ya, perkenalkan kami dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Dari Sukoharjo. Ya, saya sendiri Haryani datang bersama Bapak Joko. Untuk pertama kami mau memuji dulu ya, bagian pelayanan memang saya setuju 2 jempol buat pelayanan di LPPT seperti itu. Terima kasih. Karena sarannya untuk segera memperluas lingkup kalibrasi, tapi untuk alat-alat kalibrasinya. Ya, apa sih Bu yang misalnya yang belum ada di? Seperti turbidi sama multi parameter. Turbidi ya. Terus sama kalau nggak salah suhu itu rentangnya mungkin kurang lebar. Kemudian untuk kritik itu di bagian pelatihan Pak. Pelatihan. Kebetulan kemarin kami mengirim tim untuk pelatihan seperti yang kami kurang puas itu bagian validasi metode uji kalau nggak salah, sama pas ngitung ketidakpastian. Ini terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdua dari BLH Sukoharjo. Ya, kami nambahkan tadi Pak yang kalibrasi, terutama kalibrasi kemarin tempat saya itu agak kerepotan, mau kalibrasi aja kok tidak ada 4 tempat. Sebabnya kita dituntut yang sudahkan Mbak. Jadi nanti kalau yang sudahkan itu kita mempertanggungjawabkan. Itu untuk seluruh BLH seperti itu Pak ya? Ya, yang BLH sudah siap. Yang sudah siap di lab penguji Pak. Yang kedua, ini pengujian memang kami dari Sukoharjo itu dekatnya ke UNS Pak. Ke UNS. Jadi kebanyakan ke UNS. Tapi nanti kalau ya ini sambilan aja Pak. Kalau subkontrak ini maksudnya gimana ya Pak ya? Kalau BLH Sukoharjo itu kelasnya icik-icik. Tapi kalau LPPT gimana kalau menerima subkontrak dari BLH sudah menerima dari customer, tapi kemungkinan alatnya mengalami masalah. Kalau matur ke LPPT bisa nggak Pak ini? Bisa Pak, nanti yang dijawab Pak. Ya, saya kira cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Laboratorium Hama dan Penyakit Temanggung. Ya. Nah, harapan kami menurut pandangan kami relatif murah. Untuk itu kalau bisa seperti tadi harapan Bapak yang dari ini lebih bisa dikembangkan ke parameter lain ya. Karena kegiatan kami di kantor kami ini terpaksa harus mendua sini sama yang lain karena ada beberapa poin yang sini belum bisa. Harapan kita nanti ke depan bisa semua satu pusat gitu. Sini aja lebih dekat dan lebih insya Allah lebih murah. Lebih murah. Iya, saya Bambang Pak dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, dari UMY. Iya. Dan ini sebenarnya baru 1 tahun juga kami bergabung dengan LPPT itu Pak, melakukan pengujian tuh. Yang perlu saya sarankan atau memberikan masukan mungkin Pak ya, masalah dana ya itu. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, di sini kan dikatakan tadi permasalahan adalah kita masalah dana itu loh. Terlebih lagi tadi disampaikan oleh bapaknya, katanya insya Allah tahun depan kenaikan 10% dan kayaknya pasti. Ini maksud saya adalah kalau bisa di-split aja Pak. Jadi disampaikan kalau bisa mereka kan pasti dari kami konsumen itu juga ada bukti bahwasanya kami dari industri atau kami dari pendidikan atau kami dari perusahaan. Nah, jadi kalau bisa harganya ya kompetitif gitu Pak. Sejauh ini LPPT itu udah ada CSR belum itu Pak? CSR. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya CSR-nya adalah saya kurang tahu seperti apa. Masih menerima CSR kalau ini. Masih menerima itu ya. Nah, maksud saya gini Pak, kita kadang-kadang dihebohkan dengan berita-berita publik itu yang kita nggak tahu kebenarannya, atau seperti ada merek air mineral yang udah sangat terkenal mengandung fluoride yang itu jangka panjang merusak otak atau gimana. Nah, maksud saya adalah kalau bisa isu-isu yang di pasaran itu salah satu bentuk CSR dari LPPT UGM untuk melakukan
penelitian atau pengujian pada produk-produk yang ada. Ya. Mungkin gitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Betuk Bernanti Dwisiwi dari BLH DIY, Pak. Oh. Kalau tadi teman-teman itu cenderung ke pengujian ya Pak, ya, cenderung ke pengujian. Nah di sini saya hanya mencoba memberikan saran kalau dibolehkan untuk penelitian. Karena satu tadi yang saya temui di sana tentang penggunaan masker. Jelas kualitas udara dimanapun itu cenderung untuk menurun kualitasnya. Sedangkan itu akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan manusia juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana seandainya LPPT ini dalam waktu yang relatif singkat mampu mengembangkan masker tadi, Pak? Karena kita berpacu dengan waktu untuk kualitas udara. Mungkin itu Pak, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya perkenalkan, nama saya Puji Yuliani dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih DIY, jadi di bawah Dinas Pertanian. Laboratorium kami sudah terakreditasi sejak 2009, jadi mungkin untuk ISO 17025 juga. Namun kami sebelumnya memang selalu menggunakan fasilitasi untuk kalibrasi ke Bandung dan ke Semarang. Terus kami baru tahu ternyata bisa menerima kalibrasi, gitu ya. Sehingga kami menyarankan kantor kami untuk melakukan kalibrasi di LPPT UGM, dan alhamdulillah sudah berjalan tahun ketiga ini kami menggunakan fasilitas kalibrasi. Ada satu hal yang ingin kami sarankan Pak, untuk pelatihan Pak, jadi tidak ada hubungan dengan kalibrasi karena termasuk salah satu produk yang mungkin berkembang ke depan sesuai dengan diklat yang diakui oleh Permenpan dari Pendayagunaan Aparatur Negara. Biasanya yang dinyatakan dengan pendidikan dan pelatihan itu minimal 3 hari Pak. Seingat saya, ya. Jadi karena tentunya bagi pengguna jasa yang kebetulan mungkin arahnya ke fungsional, baik itu dosen atau di jabatan fungsional yang lain, itu sertifikat tersebut tidak hanya kaitannya dengan persyaratan dari manajemen ISO 17025, tapi mungkin untuk pengembangan karir. Jadi kalau bisa semacam magang atau diklat itu Pak Tri bisa mengembangkan ke 3 hari minimal, sehingga minimal 3 hari Pak. Kemudian yang kedua, saran Pak, kebetulan audit internal kami kemarin menemukan kami sudah selesai kalibrasi, tapi sertifikatnya lama keluarnya, sehingga kami dari LPT lebih dari 1 bulan kemarin. Kalau nggak salahnya. Jadi kami belum bisa menunjukkan ini loh. Gitu aja Pak. Baik Bu, terima kasih masukannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan ada 2 hal. Yang pertama, kita memang maunya mencakup apa yang ada di UGM, kita fasilitasi, termasuk pupuk nanti kita komunikasikan dengan teman-teman di peternakan Pak, karena itu di lab organik itu di lab runutan di kerjasama dengan kita untuk pupuk, termasuk juga tadi yang membuat produk pestisida nabati, itu ada teman juga di Fakultas Pertanian di HPT yang menggeluti tentang itu juga, ya gitu. Jadi tidak semuanya kami tahu, tidak semua kami mengembangkan, tetapi harapannya kami bisa mengkomunikasikan juga. Kami bisa menjadi gerbang untuk kerjasama bukan hanya dengan LPPT tetapi juga dengan UGM secara keseluruhan. Terus yang lainnya yang dari UMY, terima kasih Mas, segmentasi harga memang itu yang jadi pikiran kami. Nanti ada klasifikasi. Sebenarnya kami mikirnya harga itu satu, diskon yang akan kami berikan yang berbeda-beda gitu kan. Karena kalau kita ngajukan tarif ke rektor itu tarif beda-beda, tarif ya satu, kemudian harga yang akan dibedakan berdasarkan diskonnya. Akhirnya saya kenal LPPT dari teman saya. Alhamdulillah sampai sekarang LPPT no complain daripada rekanan saya. Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan. Begitu banyak order dari rekanan dari Riau, Kepri,
untuk saya, dan saya anggap ini prestasi gitu ya. Entah, saya nggak ngerti ya. Begitu banyak juga perusahaan yang bilang si A si B bagus loh kalibrasinya. Nggak tahulah. Itulah ikatan emosional saya dengan teman-teman LPPT. Terima kasih LPPT, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang kian menepi, burung camar terbang bermain di darunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Sebagai akhir kata, kami dari manajemen LPPT UGM bersama seluruh staf dan karyawan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dari pagi sampai sore, dan banyak cakrawala baru kami yang terbuka dari masukan Bapak dan Ibu yang kami di manajemen maupun teman nggak terpikir. Jadi terima kasih sekali atas masukannya, dan acara ini sangat menarik. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita adakan lagi, Bu Mona. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman dari sponsor, jangan kapok-kapok gitu kan mendukung acara kami gitu kan ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan dan kami catat bisa kami tindak lanjuti secara secara baik, sehingga tujuan akhir dari kegiatan ini tadi kami mendapatkan input untuk improvement, untuk perbaikan bisa tercapai gitu. Yang mendapatkan hadiah utama adalah nomor 044. Ya, siapa? 044. Jadi itu sebagai kata penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan kurang lebihnya atas penyelenggaraan acara ini kami atas nama keluarga besar LPT mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lab, sampai ketemu di forum-forum yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Bersamamu. Iya, terima kasih sekali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.